Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adel Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, kita bertemu lagi dalam channel saya. Kali ini bersama saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi, dan saat ini kita akan membahas mengenai faktor perubahan sosial budaya. Jadi ada beberapa faktor di sini tentang perubahan sosial budaya ini. Kita bisa lihat kalau minggu lalu kita sempat membahas secara garis besar interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya, bentuk interaksi sosialnya yang meliputi asosiatif dan disosiatif, dinamika. Nah, minggu lalu kita sudah masuk pada dinamika sosial budaya. Nah, yang sempat kita bahas kemarin itu adalah mengenai teori sosial budaya. Jadi teori bagaimana masyarakat itu dapat berubah, itu teori-teori perubahan sosial budaya, yaitu teori evolusi, konflik, fungsionalisme dan siklus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika sosial budaya berupa faktor internal dan faktor eksternalnya. Kita bisa lihat bahwasanya ini kita perbesar bahwa faktor internal terdiri dari perubahan penduduk, penemuan baru, invensi, dan ideologi. Sementara faktor eksternalnya itu adalah lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya lain atau invasi budaya lain. Oke, kita mungkin akan bisa menjelaskan satu persatu secara perlahan-lahan bahwa perubahan penduduk, atau di sini juga ini artinya bisa kita artikan bahwa perubahan penduduk yang menjadi faktor internal ini adalah istilahnya dinamika demografi yang di dalamnya terdapat struktur penduduk tersebut bisa berubah-ubah dengan faktor-faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, baik itu migrasi keluar ataupun migrasi ke dalam. Di sini faktor internal mengapa faktor demografi ini bisa merubah kondisi sosial budayanya. Nah, karena di sini kita akan pastinya tahu bahwa populasi itu juga cukup menentukan bagaimana kondisi sosial budaya itu ada. Dalam populasi yang besar, budaya kerjasama mungkin perlahan-lahan akan luntur seperti berubah interaksi sosial yang tadinya mungkin semacam kerjasama kegotong royongan berubah menjadi disosiatif atau karena lebih dalam bentuk memenuhi kebutuhan hidupnya jauh lebih kompetitif, bersaing. Bahkan tidak jarang konflik akan jauh lebih sering dibandingkan dengan sebuah wilayah atau suatu daerah atau suatu komunitas atau masyarakat dengan jumlah penduduk rendah. Nah, tinggi rendah ini juga seperti misalnya ketika kita dikatakan bahwa kondisi-kondisi tertentu itu mempengaruhi budaya migrasi atau mobilitas penduduk ya. Jadi apakah orang-orang tersebut memiliki budaya migrasi seperti merantau misalnya, lalu kemudian penemuan baru atau discovery ini bisa berwujud ide non material atau material. Nah, di sini misalnya berupa ide ya hasil pemikiran, peraturan, dan lain sebagainya. Sementara yang berupa material misalnya munculnya alat-alat tertentu, munculnya teknologi tertentu. Di sini yang namanya perubahan bisa dipengaruhi tadi penemuan baru. Sebetulnya saya lebih suka menjelaskannya sebagai invention atau invensi, discovery, dan satu lagi inovasi. Kalau yang benar-benar penemuan baru itu merupakan invention. Sementara kalau untuk
hanya benda itu sudah ada atau sesuatu itu sudah ada lalu kita temukan kembali, itu kita katakan discovery. Sementara hasil dari discovery lalu kemudian invention tadi atau beberapa hasil invention tadi digunakan dengan menggunakan cara-cara baru atau diatur sedemikian sehingga akhirnya menjadi alat baru atau sebuah cara baru. Nah, itulah yang disebut innovation atau inovasi. Lalu kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul, atau tadi pertama faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan fisik. Jadi kondisi fisik kita, kondisi lingkungan alam kita. Mungkin faktor eksternal, faktor fisik ini dapat mempengaruhi juga bagaimana perubahan sosial dan perubahan budaya. Kerusakan lingkungan, bencana alam, ada berbagai aktivitas yang mungkin kemudian menjadi berubah. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin muncul untuk mengantisipasinya, dan ada sebuah perubahan pola yang nantinya akan terjadi pada masyarakat. Seperti hari ini, pandemi juga menyebabkan adanya budaya baru atau dibutuhkannya budaya baru atau teknologi, dan juga ya perilaku kita sehari-hari mungkin sedikit banyak berubah, dan dalam waktu kurang lebih sudah 8 atau 7 bulan terakhir budaya kita juga atau perilaku kita juga banyak berubah, dan bagaimana memandang orang lain pun juga mungkin akan terjadi perubahan. Selain itu, kebudayaan juga muncul karena peperangan, ya serangan-serangan dari pihak luar, yang dimana kondisi yang kalah perang tentu saja budayanya akan berubah menjadi menggunakan nilai-nilai atau budaya yang ada atau milik pihak yang menang dalam perang. Nah, kemudian invasi budaya luar, intinya di sini adalah masuknya budaya asing, bisa kepercayaan, teknologi, gaya hidup, bahkan ilmu pengetahuan yang paling sering itu. Dan di sinilah keperubahan itu dapat terjadi secara cepat, dapat terjadi secara berangsur-angsur, walaupun pada hari ini semua berjalan dengan sangat cepat, atau kalau kita bilang itu adalah disrupsi atau disruption. Oke, itu tadi apa yang kita bahas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam.